Dan buat sahabat-sahabat Majelis Dzikir Nurul Hikam, yang dekat, yang jauh, semua. Pertama yang utama, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah. Ya. Dengan napas syukur, dengan napas bahagia, menyambut hari dengan merasakan kehadiran Allah, merasakan Allah, membuktikan Allah, menyadari Allah. Tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sungguh diri kita manusia tidak memiliki daya dan upaya sama sekali. Sungguh diri kita manusia dan seluruh makhluk ini tidak ada yang bisa memberikan darurat, manfaat. Tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan, tidak ada yang membuat kamu susah, tidak ada yang membuat kamu juga. Disinilah sahabat, kehidupan adalah sebuah proses belajar pada kita. Kehidupan adalah untuk manusia, atau si jiwa mengalami adalah sekolah dari semua. Bahwa dalam kehidupan ini berlaku, dia Allah ingin menunjukkan dominasinya. Dialah yang ada, dialah yang wujud, dialah yang hidup, dialah yang menentukan la tataharraku zarratun illa biidnillah. Perjalanan manusia, sahabat, sampai tahap hari ini adalah, terima kasih sahabat, sampai hari ini adalah sudah lebih baik kesadarannya. Ya, itulah Allah menjadikan kehidupan ini tarbiyah. Kisah Al-Quran, Injil, Taurat adalah kisah perjalanan manusia, sahabat. Tetapi yang ingin ditunjukkan sesungguhnya adalah bukan kisah tentang manusia. Ya. Karena manusia merupakan cerita Allah tentang dirinya. Ya. Bukan manusia yang bercerita tentang Allah. Allah bercerita menggunakan manusia. Itulah manusia disebut dengan mazhar, kenyataan, rahasianya tadi semua. Ini tentang dongeng dia semuanya. Mari kita belajar sekarang memahami adalah bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya hidup. Inilah kesadaran yang harus dibangun untuk di zaman ini harus lebih kuat. Itulah kata Abah, senjata hari ini tidak bisa lagi menggunakan ketapel. Senjata untuk zaman ini kita membutuhkan senjata yang lebih bersandar kepada dia. Karena memang perjalanan kehidupan ini hanya tentang menceritakan tentang Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Dalam berbagai kitab, dalam Syirul Asrar, ya, dalam kitab At-Tadwir fi Isqat At-Tadbir, ya, dan sebut apa Syafailah, Abah ramu berbagai kitab. Tauhid semua. Perjalanan manusia adalah menjadi mujasimah. Perjalanan manusia menjadi mutajilah. Perjalanan manusia menjadi jabariyah. Hanyalah perjalanan. Untuk si jiwa itu mengerti siapa yang berkuasa sebenarnya. Siapa dalang itu sebenarnya. Dengan sifat koharnya, sahabat, dalam kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir, tulisan Syatailah Askandari. Manusia seolah-olah memiliki hak memilih. Manusia seolah-olah punya hak merencanakan. Seolah-olah. Tetapi disitulah Allah ingin menunjukkan dominasi dia. Wayang, sadarlah. Maka tadi, sekuat apapun ingin kau ke kanan, di penghujungnya kau harus tunduk pada saat dia ingin kehendak ke kiri. Sekuat apapun kau berkehendak untuk menang, sebaliknya, pada saat dia menghendaki kamu mengenal kepada dia, bukan menang atau tentang kalah. Bukan tentang hidup atau mati. Bukan tentang kaya atau miskin. Bukan tersenyum atau menangis. Dia ingin menunjukkan dominasinya. Kau sejuta kali kau ingin tersenyum. Aku ingin kau mengerti tentang tangisan. Maka kau akan menangis, sahabat.
Inilah kenapa di dalam berbagai ibadah, sahabat, lebih khusus adalah buat orang Islam dalam bab sholat, kita harus tubadil. Dari isim fa'il ke isim maf'ul. Dari posisi wayang menjadi posisi dalang. Dan inilah setelah Abah berkeliling berbagai negara dan menyaksikan orang-orang hebat hari ini, termasuk penemu kayak Newton, Einstein. Ternyata mereka di bukunya itu sudah jelas nampak. Mereka adalah menyadari ketidakberdayaannya. Itulah kenapa mereka digunakan Tuhan. Dipercaya Tuhan. Dipercaya untuk kaya. Dipercaya untuk kuat. Dipercaya untuk menjadi pelaku sejarah. Ya. Pada saat mereka kosong. Ya. Itulah kisah Nabi Adam sampai baginda Nabi. Dan Nabi sudah bersabda, Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Abah sudah ajarkan. Dalam arti lurus la ilaha illallah itu tiada yang lain kecuali aku. Tiada yang hidup kecuali aku. Tiada yang ada kecuali aku. Tiada yang bergerak atau diam kecuali aku. Tidak ada yang berbuat kecuali aku. Maka la, itulah kenapa Nabi isbat buat si makhluk ini. Pada saat kamu ada, aku tidak ada, sahabat. Aku la nafikan dirimu. Inilah konsep perjalanan pada kita. Walaupun nanti Allah itu kena ada jalal, kohar, jamal, dan kamal. Dengan jamal dan kamalnya, dengan hakikat air dan tanah pada dirimu, itulah unsur jamal dan kamal. Supaya engkau mengerti bahagia itu dia. Menang itu dia. Tersenyum itu dia. Mendapatkan untung itu dia. Tapi dengan jalal dan kohar, manusia seolah-olah diberikan rasa bisa berbuat. Diberikan rasa seolah-olah bisa memilih. Tapi di penghujungnya, dia ingin menunjukkan dominasinya. Hambaku. Maka disitulah 4 unsur itu adalah nyata pada diri kita. Sifat kelembutannya. Maka tadi, bagi siapapun kamu yang ingin berjumpa dengannya, duduklah di keheningan. Allah ada pada keheningan. Diamlah, maka sekarang kita mengerti kenapa para nabi dan rasul itu berkholwat di gua. Ya. Semuanya mencari tempat di mana hanya aku dan engkau. Maka Abah juga mengajarkan kepada teman-teman, buatlah gua di rumahnya masing-masing. Sebagai gua untuk menenggelamkan dirimu pada kegelapan itu, pada ruang itu. Maka duduklah pada keheningan. Bukan dengan lisanmu. Tadarru'an wa khifatan. Dengan tadarru. Dengan menyatakan, menyerahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la bashirun, la qadirun, la muridun, la mutakalim, la mawjudun, bihaqqi ilallah. Kepada Allah bukan rame-rame. Kumpul 1000 negara. Bukan. Itu hanya bagi orang-orang yang belum kenal Allah. Tidak apa-apa, bagus. Nanti dia akan menemukan penyadarannya sendiri. Ketenangan itu adalah pada saat kau mesra dengannya. Merasakan kehadirannya. Itulah bahwa manusia merupakan cerita Allah tentang dirinya. Kita adalah kisah Allah. Dihidupkan, dimatikan, dimenangkan, dikalahkan, diuntungkan, dirugikan, disedihkan, ditakiskan, disehatkan, disakitkan. Tentang dia. Dia ingin nyata. Sesungguhnya bukan tentang kisah kita. Itulah kenapa dia sudah mengatakan bahwa wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Hadis. Dan itulah dia di bawah ayat itu mengajak kepada kita, afala ta'qilun. Gunakan akal. Belajarlah semua.
Wa mal hayatud dunya illa mathaul gurur. Kehidupan ini adalah fata morgana, bukan kehidupan yang sebenarnya. Maka tauhid mengajarkan kepada kita, wahadah yuwahidu tauhidan, menyatukan, menyadari, mengembalikan. Itulah kata apa? Agama itu hanya satu, Islam. Siapapun kamu, walaupun kau menyebut dirimu Buddha, pada saat kau berserah diri, Islamlah engkau itu. Pada saat engkau adalah agama Majusi sekalipun, pada saat engkau sudah menyerahkan semuanya pada dia, Islamlah engkau itu. Apapun keyakinanmu, warna kulitmu. Karena agama itu ada sekali lagi ciptaan manusia. Rasul hanya satu dari awal pun, Muhammad. Dan Muhammad adalah diri dohirnya, kenyataannya, wujudnya. Makanya, la ilaha illallah, Muhammad wujudullah. La ilaha illallah, Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah, Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah, kun salli ala Muhammad. Maka penyaksian diri dohir dan diri batin. Yang bersaksi diri dohirmu dan diri batinmu. Yang disaksikan diri dohirmu dan diri batinmu. Yang ikut menyaksikan diri dohirmu dan diri batinmu. Siapapun sahabat yang ingin sampai dalam perjalanannya, kosong. Matematika membuktikan berapapun angka dibagi kosong, bukan dosa. 1 triliun dosa dibagi kosong. Tak terhingga. Karena pada dasarnya dia menyuruh kita kembali kosong. Awalnya kosong. Tadi semua. Ya. Asalnya kosong. Kembalilah kepada satu. Tadi semua. Itulah diajarkan kalian bersetubuh. Disitulah kau menemukan rasa. Ya. Itulah yang harus kalian pahami. Sebelum Abah melepaskan tubuh bangkai ini, Abah ingin semakin banyak manusia yang sadar. Bahagia dari semua. Karena dia sudah menjamin kebahagiaanmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah sahabat sekali lagi. Al-aqwanu dohiru hagiratun. Akwan ini dohirnya tipuan. Jangan kau tertipu melihat gelas ini. Lihatlah kaca yang sebalik gelas ini. Karena gelas ini adalah tipuan. Karena sesungguhnya si kaca ingin yang disaksikan. Inilah tipuannya. Ya. Pada saat si gelas kaca ingin kaya, dia datang miskin, sadarilah. Miskin itu Allah. Pada saat si gelas kaya ingin menang, kemudian kalah, percayalah, kalah juga Allah. Maka bagi kamu yang ingin selalu menang, selalu apa sesuai dengan sejalan, maka sejalankan hukumnya dengan dirimu pada jamal dan kamalnya, pada air dan tanah. Karena pada angin dan api, engkau tetap bersamanya. Tetapi pada kesulitannya, keberatannya, masalahnya, tapi dituntut di situ kau dalam keadaan masalah. Maka tadi, manusia terkadang lebih mudah dalam keadaan masalah kembali pada Allah. Maka pada saat kamu tidak bisa menikmati kehidupan dengan merasakan kehidupan ini dengan kelembutannya, maka dia akan menggeret kamu ke dalam ujian, rantai ujian. Maka tadi, manusia sudah jatuh rugi, akan kembali padanya. Manusia sudah jatuh dalam kehinaan, kembali padanya. Karena hijab zulmania, kekalahan, kebodohan, kehancuran, masalah besar. Apapun masalah yang kau hadapi, sesungguhnya dia, karena kau tidak bisa kembali kepada dia dengan kelembutannya, pada jalal dan kamalnya, ya, pada kamal dan jamalnya, pada unsur angin dan air, maka dia datang pada unsur api dan tanah.
dan pada angin. Jalal dan Qaharnya. Hanya itu. Adapun Allah menyuruh doa, menyuruh sholat, menyuruh apa, menyuruh iman, menyuruh takwa. Dia ingin ngasih tahu pada kamu. Sebenarnya yang bisa takwa itu siapa? Kamu yang bisa takwa. Di ujungnya, sahabat. Di ujungnya dia pun akan ngasih tahu. Takwa itu bukan hasilmu loh. Itulah kehidupan, ini adalah sekolah, maka apa? Kehidupan ini akan diulang. Supaya si jiwa itu belajar tentang hal ini. Kamu bukan milik Qobad. Kamu bukan milik Basat. Kamu bukan milik kemudahan. Dan kamu juga bukan milik kesusahan. Kamu bukan milik kaya. Kamu bukan milik miskin. Itulah di alam ini dibikin dualitas oleh dia. Dan berlakulah hukum dualitas. Maka banyak paradok di hukum dualitas. Dekat bisa jauh. Itulah dia berkata. Begitu dekatnya dia manusia paradok jauh. Sampai nabinya dihina Mi'raj ke langit ke-7. Padahal dia berkata. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza rasakan. Maka sahabat rasakan. Yang datang ke Abah sekarang. Orang-orang korban. Banyak yang korban karena tertipu dalam keinginannya. Maka tadi. Berjalan pada Tuhan jangan pakai nafsu. Tadi semua. Kau akan menjadi hamba dari keinginanmu itu. Sehingga kau terjebak dalam perjalananmu itu. Inilah yang harus dipahami. Silakan. Mau ngikuti jalan yang sudah ketemu, terbukti, berhasil, ataukah mau jalan coba-coba, silakan. Semuanya terserah panjenengan. Sahabat. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir selalu menegaskan di dalam tentang as-saki wa syaidu fi bati ummi. Bahagia dan celaka itu ada dalam perut ibu. Bahagia pilihanmu. Orang bahagia bisa celaka. Orang celaka bisa bahagia. Inilah yang dikatakan oleh as-syakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Ya. Tadi. Tetapi Allah mengajak kita berbuat baik. Tapi bukan untuk merasakan kamu yang berbuat baik lagi di sini. Tadi semua. Artinya inilah harus kamu pahami. Khairihi itu dia. Wasyarihi itu dia. Tapi jangan kamu jadikan sandarkan pada wasyarihi itu dia. Itulah. Kenapa dia membuat sebuah aturan, etika, adab. Ma'asobaka min hasanatin paminallah. Semua kebaikan itu milik dia. Wa ma'asobaka min syai'atin pamin nafsika. Di pada saat berbuat buruk, akuilah dirimu. Itu tentang adab dan etika. Sebenarnya kalau manusia itu, karena Allah mengisahkan dua kisah. Musa dengan Fir'aun. Ibrahim dengan Namrud. Adam dengan Iblis. Tadi semua, ya. Ini dalam Al-Quran itu jelas Allah menjelaskan jalan baik, jalan buruk. Tapi sebenarnya, nah itulah. Kalau kau ingin dengan jalan baik, maka disitulah surga itu. Ada darajat pada tubuh. Nah, kisah manusia perjalanan kembali pada Allah di sisi khairihi atau wasyarihi. Tetapi janganlah kau berada pada wasyarihi sebenarnya. Tadi semua. Karena kau akan menderita. Maka tadi selaraskan dirimu dengan frekuensi Allah. Sadari. Maka dikatakan oleh beliau. Wal muradu minal ummah adalah majma'ul anasir arba'atul lati yatawalladu minhal kuwa al-bashariyatu pat-turab wal ma. Adalah madhar as-sa'adah li'annaha muhyiyani, ya. Sumber daripada iman, ilmu, tawaddu adalah al-iman wal ilmi wat tawadu fil qalbi. Tapi sebaliknya wa amma juz'un nar
warwaihi. Itulah. Tetapi karena waktu sudah begitu mendesak, sahabat, kata Abah, carilah, sadarilah, ini adalah tentang kisah dia. Sadarilah, ini tentang dongeng dia. Jadi manusia adalah merupakan cerita Allah tentang dirinya. Bukan manusia yang bercerita tentang Allah, tapi Allah bercerita tentang dirinya lewat wujud manusia. Pahami? Ya. Jadi Allah sendiri yang bercerita tentang dirinya melalui manusia. Oh, yang hidup itu Allah. Yang mendengar itu Allah. Semua. Yang bergerak itu Allah. Yang berkehendak itu Allah. Yang merasa juga Allah. Yang mengetahui juga Allah. Itulah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun. Di keheningan. Tadarru'an wa khifatan. Dunal jahri minal qaul. Tekuk lidahmu. Di guha itu. Buatlah ruanganmu. Sebenarnya tidak perlu. Kamu siap, Abah tidak perlu. Cukup berbaju hitam setiap hari. Abah selalu merasa di guha. Maka tidak mencari popularitas. Tidak mencari uang. Tidak mencari penghormatan. Jadi semua. Inilah guha baju hitam. Itu adalah berkabung. Selalu fakir pada Allah. Butuh pada Allah. Dari semua. Ya. Jadi marilah kita pahami sahabat tentang kehidupan ada semua. Ya, maka Abah suka ajarkan. Ajarkan tekukan lidah. Assalamualaikum ya Jad. Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Muhammad. Kamulah Muhammad. Assalamualaikum ya Yusuf. Assalamualaikum ya Sulaiman. Kamu ingin kaya seperti Sulaiman? Assalamualaikum ya Daniela. Ingin seperti Daniela? Katakan salam. Kepada siapa? Assalamualaikum muhotob. Kamu dan aku. Aku adalah engkau. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ardh. Lekuk lidah pada hati. Maka disitulah yang harus dirasakan adalah bagaimana menyadari. Belajarlah bersahabat dengan sunyi. Karena Allah itu bukan pada kumpul-kumpul rame-rame di lapangan. Bukan. Cara itu tidak akan sama sekali. Seumpama kamu adalah mengaduk danau. Bukan tamak bening. Malah muncul keburukan yang bernama kebaikan. Kelihatan dekat tapi jauh. Coba, kamu ngerti kan dekat? Inilah paradoknya hukum alam. Kamu dekat tapi jauh. Pada saat tidak adamu tiada cinta pada suamimu, pada istrimu. Kau duduk bersampingan nonton TV. Hatimu entah kemana. Nah, disinilah Allah itu dekat, bisa jauh. Ya, padahal dia sudah berkata, aku dekat. Bahkan dekatnya bukan lagi dekat, maha dekat. Pak ini qorib, ujibu da'watad da'i dadaan. Hadirkan aku. Al yastajibuli, laksanakan kewajiban. Apa kewajibanmu? Serahkan. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. La hayyun. La ilmun. La sami'un. La basyirun. La qadirun. La muridun. La mutakal. Dengan lidah tertekuk. Maka sekarang ini manusia sudah paradok. Dari semua. Tuhan dicarinya ke jauh-jauh. Ke langit ketujuh. Tuhan dicarinya di mana-mana. Tadi semua. Dan inilah yang harus dipahami sahabat. Cuma dalam urusan memilih ini, Tuhan menyerahkan padamu. Kau yang ada, aku tidak ada. Kau yang hidup, aku yang mati. Kau yang kaya, ya udah aku miskin aja. Kau yang bekerja, aku diam. Inilah tawakal. Kepada siapa? Maka sekarang manusia ini ibadahnya bukan menyembah Tuhan. Menyembah dirinya. Manusia berdakwah pun sekarang bukan menceritakan Tuhan. Menceritakan tentang dirinya. Karena ini tentang kebalik. Yang harusnya kehidupan ini manusia.
Tuhan bercerita lewat dirimu, pada wujudmu. Siapa yang wujud? Aku. Tuhan sedang bercerita tentang dirinya. Siapa yang melihat? Aku. Aku bikin tanda, ada mata di mata, di kepalamu. Siapa yang mendengar? Aku. Aku tempelkan telinga di telingamu. Siapa yang bicara? Aku, kata Allah. Aku kasih mulut di mulut. Siapa yang hidup? Aku. Aku kasih hidung di hidungmu. Siapa yang berilmu? Aku, kata Allah. Aku kasih akal di dirimu. Maka disinilah, pada saat engkau yang berakal, maka itulah ilmumu. Abah sudah nguji berbagai kitab ulama. Ternyata banyak dirinya daripada Allah. Benar untuk saat itu, tapi tidak benar untuk saat ini. Karena senjata yang berbeda, alat komunikasi yang berbeda yang dibutuhkan zaman Nabi. Zaman Nabi nggak butuh tajwid, nggak butuh, nggak butuh ilmu nahu, nggak butuh ilmu sorof, ilmu mani, bayan, mantik, nggak butuh. Nggak butuh fisika, apalagi kuantum. Hari ini zaman kuantum. Allah menuhirkan kuantum. Semakin nyatalah Allah itu ingin dohir. Siapa yang ada? Siapa yang hidup? Ya. Tetapi jalan kepada dia itu bukan rame-rame. Bukan ngumpul. Maaf. Tapi silakan, itu cara kalian. Cuma apa menyaksikan saja. Cara itu gagal. Walaupun kau menamakan kiai dari berbagai negara, makin syiriklah yang nyata. Inilah terkadang manusia suka mencari jalan yang baik menurut pikirannya. Tadi semua. Kamu tidak belajar bagaimana para nabi dan rasul itu menyendiri. Kholwat di gunung-gunung, di gua-gua. Mencari tempat yang sepi. Lihat para aulia Allah yang di Indonesia. Sunan Muria, ada di puncak Gunung Muria. Bayangkan oleh kamu kalau hari ini yang berziarah ke situ. Bagaimana dulu 1000 tahun yang lalu beliau, sekarang pakai jalan, pakai ojek aja udah susah. Bayangkan. Kakek buyut saya, Mama Arya Wiranurdatar di Cikundul. Harus ada 100 tangga untuk naik ke atas. Dulu hutan, mereka menyendiri. Syekh Arsad Al-Banjari. Syekh Datus Sanggul, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Tok Kenali, Tok Bram, Tuan Sabtu Qadir, sahabat. Terus kalian ini ngikutin jalan siapa? Tadi semua. Kalian itu ingin kembali kepada Allah atau ingin show di hadapan manusia? Wah, kami kelompok yang besar. Tadi aduh jeng aing di akhirat. Tadi semua. Apalagi bari berlomba-lomba udang-udang, berlomba-lomba fasih bahasa Arab, berlomba-lomba pakai tongkat. Ya Karim, inilah dunia makin hancur. Tadi semua. Karena manusia sudah meninggalkan agama budi, agama rasa. Tadi semua. Ya. Sahabat, ya marilah sadari. Ya. Sadari kehidupan itu ada pada nafasmu. Semua. Kebenaran itu ada pada rasa. Karena rasa itu jujur. Tadi. Sekarang kehidupan ini menjadi paradok. Yang dekat jadi jauh, jauh dianggap dekat. Allahnya bersama tadi semua. Ada manis pada garam. Si garam ada manis pada gula. Si gula cari Tuhannya kemana-mana. Di mana Tuhanku? Di mana Tuhanku? Tadi semua. Si gelas itu Tuhannya itu kaca. Dia mencari pergi ke satu langit ke-7. Kemana? Dia nggak sadar. Inna robbaka atau binas. Sebenar-benarnya wujud dia itulah si kaca itu. Tuhannya. Sebenar-benarnya yang melihat itulah Tuhannya pada dirinya. Karena ini bukan tentang kisah si gelas. Tapi tentang si kaca ingin tajali. Ada semua. Maka semua benda di alam dunia itu hampir sama termasuk dirimu. Coba. Kayu ini udah lama dia dikir ikut torikoh. Si Asbak ini. Tapi belum ketemu dengan Tuhannya. Karena dia pikir Tuhannya itu dia keluar dari dirinya. Padahal dia nggak sadar sesungguhnya inilah. Kayak tadi.
menyambungkan frekuensi, vibrasi, resonansi. Dan nabinya ngajarkan begitu, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak yang sholat kecuali hadir. Hadirkan. Tadi kali. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan. Undang aku hai asbakayu. Hilangkan kamu, maka aku yang ada. Matikan kamu, maka aku yang hidup. Budegan kamu, maka aku yang mendengar. Butakan matamu, maka aku yang melihat. Kosongkan akalmu, maka ilmuku yang akan berilmu. Diam. Bergeraklah wahai asbak kayu, tapi diam bersama kayu. Bergeraklah asbak kayu, tapi kau ada pada wujudku, pada hidupku, pada dohirku, pada batinku. Yang awal aku, yang akhir aku, yang dohir aku, yang batin aku, yang hidup aku, yang bergerak aku, yang diam aku. Karena ini tentang dongengku. Maka kebenaran itu adalah adanya pada rasa. Maka itulah alif lam mim. Walaupun si asbak kayu itu kumpul 1000 orang dari 80 negara. Ingin doa katanya pada Tuhannya. Selama Tuhannya nggak disadari. Tidak usah kau pindah negara. Tidak ada, tidak usah. Lihat kata Quran. Aku tidak ada di gunung. Aku tidak ada di surga. Aku tidak ada di laut. Aku tidak ada di manapun. Aku di hati orang beriman. Karena orang-orang yang kayak gitu Abah pengen diajak mati aja sama Abah hari ini. Untuk memperlihatkan ketololannya. Bumi ini hari ini terutama bangsa Indonesia udah rusak itu dengan cara itu. Dengan cara itu yang tidak berhasil. Bahkan maaf hari ini Abah pun bicara lantang itu karena sudah menderita manusia. Tidak mengerti Tuhannya. Tadi semua. Padahal dia berhak bahagia. Dan Tuhannya menjadikan kebahagiaan. Tuhannya menjadikan sorga di dunia ini. Jannatul ma'wah. Di ruh jismanimu, ruh jisim. Di jasadmu itu. Tapi karena engkau rampok hak dia. Hak rububiyah. Itulah jadi persoalan bagi kamu. Maka kesadaran, pengetahuan adanya di akal. Kesadaran ada pada jiwa. Maka engkau duduklah, kata Abah juga. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Kalaupun kamu dikejar, la ilaha illallah. Itu bukan untuk kamu yang mengatur dia. Bukan. Justru kamu sedang menyadari, menyatakan, la ilaha illallah. Tiada yang wujud pada kecuali Allah. Aku ini tidak ada. Jadi aku ini tidak melihat. Aku ini tidak mendengar. Aku ini tidak berilmu. Aku bukan apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak punya hidup, tidak punya mati. Itu ngomong la ilaha illallah. Maaf, hari ini harus Abah buka. Karena sekarang bersama di sini di MDNH sudah hampir 11 torikoh yang sudah gabung. Bahkan ada beberapa mursyid. Dan Abah tidak pernah mau jadi mursyid. Siapa yang mau jadi mursyid? Selama kamu ingin jadi apa-apa. Maka disitulah kegagalan. Disitulah kegagalan. Kamu tidak usah ingin jadi siapa-siapa. Dan tidak usah kamu jangan ingin jadi apa-apa. Nah, inilah yang harus dipahami kepada kita. Semua. Ya. Kemudian, napas adalah jembatan penghubung antara fana. Itulah. Diamkan. Kenapa? Para ulama mengajarkan Lailatul Qadar 2-1. 2 tapi 1. Kalau kamu sekarang benang, kau cari oleh kamu di mana kapas? Ya kamu itu kapas. Itulah. Tadi. Si kapasnya di Tuhannya. Tahu-tahu dia ya si benang cari Tuhannya. Itu dia nggak sadar. Yang jadi benang itu si kapas. Si asbak kayu cari Tuhannya. Dia nggak sadar. Kayu itulah Tuhannya itu. Si gelas kaca cari Tuhannya. Ya kaca itulah Tuhannya. Si gelas keramik cari Tuhan. Ya si keramik itulah Tuhannya. Maka dikatakan. Kenapa dikatakan oleh Ibnu Arabi al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan dia. Yang menjadikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu. Kan paradok. Maka Abah ajarkan buat teman-teman yang masih belum paham ngikutin Abah. Nggak usah ikut. Karena kamu masih terhijab yang sangat luar biasa. Nah, itu.
Maka pahami ya sahabat, sambungkan dengan napas. Tahan napas, disitulah. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum pada dirimu semua. Barulah salawat pada tubuhmu. Fasalli li rabbika wanhar. Bersalawatlah untuk tubuhmu itu. Sadari mim ha mim dal pada tubuhmu itu. Dan buktikan dengan Muhammad harid pada segala rasa yang muncul pada matamu. Melihat itu rasa, mendengar itu rasa, berkalam itu rasa. Rasul Allah. Semua, ya. Maka panakkan jasadmu dan yang nyata itu ruhmu. Ketika napas itu kosong berarti terputus dengan alam nyata. Betul. Jadi cara menyatukan dengan dia adalah tadi kata Allah. Pak ini korib uji budak watadai dadaan. Hei, seolah-olah hambaku tubadillah. Hei asbak kayu, katakanlah la ilaha illallah Muhammad wujudul. Kamu itu wujudku loh. La ilaha illallah, kamu itu cahayaku loh. Pada tubuhmu ada nur af'alku loh. Pada hatimu ada nur asmaku loh. Pada ruhmu ada nur sifatku loh. Kamulah aku. Maka engkau katakan, aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Kata si gelas, kata si asbak kayu kepada kayu, aku bukan engkau. Karena sekarang aku asbak. Tapi engkau adalah aku. Aku nyata karena adanya engkau. Aku wujud karena wujudnya engkau. Coba kamu pikirkan. Maka tugas si gelas kaca itu menafikan dirinya. La ilaha illallah. Barulah untuk menyambungkan si gelas kaca ini. Maka dia tekukan lidah si gelas kaca ini. Tadi. Pada keheningan. Bukan pada rame-rame. Bukan teriak Allahu Akbar. Bukan. Makin jauhlah engkau. Abah bertanggung jawab, kalian tuntut Abah. Di hadapan Allah. Karena yang bicara ini pun bukan Abah. Tadi tuntutlah dia. Ya. Tadi semua. Jasad hanya untuk penyata ruh. Dan ruh untuk penyata jasad. Itulah kamu rahasia dia. Kata si kayu. Al-insanu syiri. Asbak kayu rahasiaku. Dan wasyiri sifati. Dan si syiri sifatku. Wasifati la ghairi. Dialah yang nyata. Al-insanu syiri wa anna syirrohu. Kamu rahasiaku, aku rahasia kamu. Maka si asbak kayu, ya kayu ngata, hei asbak, kamu itu aku loh. Maka si asbak kayu harus berbalik berkata, aku bukan engkau, tapi engkau aku. Kan beda tadi semua. Nasi kuning bicara, hei beras, aku bukan engkau, tapi engkau aku. Kata nasi kuning, kata nasi duduk, kata nasi tumpeng. Jangan, hei nasi wuduk, nasi tumpeng, ngaku-ngaku kau beras. Sadari. Tiada yang nyata wujud pada dirimu. Tiada yang kodim pada dirimu. Tiada yang bako pada dirimu. Kecuali beras. Kemanapun kau hadapkan. Hanya lautan beras. Hei donat. Sadarilah. Kemanapun kau hadapkan. Kau hanya melihat tepung. Tadi semua. Hei buku, sadarilah. Hei kertas, engkau adalah jerami. Maka itulah Nabi bersabda, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu, apapun. Maka bagi Abah, Abah sudah tidak ada. Semua ini tidak ada. Yang ada hanya dia. Semua. Maka berlakulah hukum di alam dunia ini tadi. Kamu yang ada atau dia yang ada. Itulah kenapa semua misi yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa misi la ilaha illallah. Gitu kan tadi semua. Ini malah didikirin la ilaha illallah. Bagus, tidak apa-apa. Tapi pada saat dikir itu siapa yang menyadari? Maka Nabi Muhammad ditegur la yadkurullah illallah. Pada saat beliau sholat, la ya Muhammad anna anak Robbikal, apa namanya dikatakan?
Akulah yang sholat. Tiada sholat Muhammad kecuali sholatku. Wa ma romaita id romaita. Walakin Allah roma. Silakan sahabat. Kamu mau jadi apa? Mau jadi wayang? Mau jadi dalang? Boleh pada wayang kesadaran dalang. Itu makom namanya wahdatus syuhud. Kau sudah menyaksikan segala apa. Melihat Allahnya pada segala apa. Menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Wahdatus syuhud. Terima kasih sahabat. Ya. Wahdatus syuhud. Tapi kalau pada saat engkau sudah wahdatul wujud. Engkau hanya menyaksikan dirimu sendiri. Asyik dengan dirimu sendiri. Maka ada teman-teman kemarin bertanya kepada Abah, sekarang kenapa saya ini lebih senang menyendiri? Ah, bagus. Selumah Rasul di penghujungnya menyendiri. Tapi ada tugas syariat pada dirimu. Ada tugas torikot pada dirimu. Ada tugas hakikat pada dirimu. Tapi pada puncak Sidrah Al-Muntaha, jangan aneh, sahabat. Kamu akan menyukai sendiri. Maka tadi, la ilaha illallah, apa namanya? Tadi kata, la syarika lahu wa bidzalika umid. Maka dikatakan dalam apa namanya itu? Ilahan wahidan, ahadan, somadan, fardan, witron, lam yalid, walam yakullahu kufuwan ahad. Ya. Kalau kira-kira kamu sudah lulus dengan lingkunganmu, maka turunlah. Baginda Nabi pun turun, menyebar. Tapi kau sudah pandang. Jadikan kehidupanmu ada asyik. Menyaksikan, oh teman saya pada jalannya. Oh teman saya pada koharnya. Oh yang musibah sedang dia menunjukkan. Abah jamin. Setiap daerah yang kena musibah. Di hari ini baru air datang aja. Ya Allah, ya Rasulullah. Kata Allah. Asik, asik. Asik, asik. Asik, asik. Kok ujung-ujungnya pada aku. Maka di Sunda itu ada terang-terang, kolentrang, silondok, pae, nunutan. Adik. Akan dibalik kalau kamu tidak merasakan keindahan Allah dengan kelembutannya, sahabat. Engkau akan dibawa pada rantai ujian. Tapi jangan sampai kalian lepas dari itu. Karena Abah menyaksikan yang jadi wali dari rantai ujian tidak sedikit. Robi Adawiyah, Fudail bin Iyad, Sasir. Abah sudah mengumumkan lebih 17 aulia yang datang dari pintu maksiat. Bagi teman-teman karena ma'rifat itu bukan hasil ilmumu, tapi kosongmu. Dikisahkan Ma'odah, Ma'onah, dulu Wajejen cerita. Loh, itu Ma'odah, Ma'onah itu katanya nggak bisa baca Quran. Sunan Geseng itu nggak bisa baca Quran. Tapi siapapun kamu, apapun kisahmu, kalau kamu ngerti kisah Tuhan ini, silahkan datang padanya. Walaupun ada sebagian dari kita yang datang dengan jalal dan koharnya, ya nikmati. Karena kau yang pilih dari awal. Itu kan tadi semua. Tadi semua. Dia kosong. Matematika membutuhkan berapapun angka, dikali bagi kosong, tak terhingga. Berapapun angka, dikalikan kosong, Allah. Karena pada saat kamu kosongnya ada dia. Pada saat kamu yang ada, dia tidak ada. Maka amalmu dikalikan amalmu, dosamu dikalikan dosamu. Itulah sahabat. Banyak orang menuduh salah pada Imam Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyah. Atau dalam tafsir beliau Lataiful Isyarah. Banyak menuduh beliau salah. Kata beliau, orang yang maksiat dan menyadari ketidakberdayaan dirinya. Dan menyaksikan Allah dalam maksiatnya. Jauh lebih baik dari orang taat. Yang tidak mampu menyaksikan Allah. Maka tadi kata Abah. Marilah kita ini adalah status air. Sahabat, ada tulisan yang bagus dari sahabat kita yang Abah akan bacakan. Ini bagus tulisannya kalau menurut Abah. Ya. Tadi Abah belum pindahkan dulu ya. Tulisannya bagus sahabat ya. Jadi memberikan penyadaran kepada kita adalah Abah belum pindahkan dulu. Oh di sini kalau nggak salah. Nah, iya. Tulisannya adalah benar apa? Abah sering bahas tentang ini. Bayangkan setetes air yang jatuh ke dalam samudra.
Selama ia menganggap dirinya setetes, tetes itu air yang jatuh pada samudra Allah. Ini kan samudra Allah, dongeng Allah, kisah Allah. Ya. Selama ia menganggap dirinya tetes itu, ia akan merasa terpisah, kerdil, menderita. Tadi kemarin Abah sudah ceritakan, walaupun kamu beribadah, ria, ujub, walaupun kamu berilmu, jadi barsiso, walaupun kamu kaya, jadi salabah, itu kalau tetes. Karena dia selalu mencari identitas. Saya. Ayo, ilmunya aku tahu, bukan tahu aku. Berilmu jadi barsiso. Kaya jadi korun salabah. Apa lihat orang-orang ada di grup merasa kaya. Yang gak sadar jadi salabah dan korun. Tadi semua. Dan kita bisa lihat itikad dalam sholatnya, dalam apa, dalam kepasrahannya. Tetap aja dia itu salabah. Tadi semua. Orang diukur dengan kekayaan. Orang diukur dengan inilah. Ia akan merasa kecil. Namun begitu ia menyadari hakikat dirinya. Tadi semua. Si tetes air itu ya kamu. Menyadari hakikat dirinya bahwa zatnya sama dengan samudra. Kalau kamu ingin tahu rasa air laut, nggak usah satu air laut itu kamu minum. Cukup setetes asin, maka seluruh laut itu pasti asin. Itulah tetes air yang harus kamu sadari. Itulah diri kita. Satukan, leburkan dengan samudra itu. Gak usah bawa identitas. Inilah karena manusia ini setelah diajarkan, didogma, didoktrin untuk menjadi identitas. Akhirnya dia menderita, sahabat. Pahami, si tetes itu begitu dia menyadari hakikat dirinya, bahwa zatnya sama dengan zat samudra, maka ia tidak lagi mengenali perbedaan. Setelah dia mengerti jatuh di situ, oh ternyata semua tetes sama. Oh si Buddha itu tetes yang sama. Oh si Hindu itu tetes yang sama. Oh anjing itu tetes yang sama. Babi semua. Semuanya. Kau sudah melihat Allah. Pada apa? Kau menyaksikan Allah pada apa yang dilihat oleh mata. Karena engkau sudah tidak lagi melihat perbedaan. Hanya engkau melihat nanti pada jalal. Pada saat ada saudaramu sedang neraka, oh dia sedang jalal. Tapi engkau saksikan Allah di situ. Karena pada dasarnya Allah sedang membuat si orang yang dalam neraka itu biar kembali ke surga. Karena nggak sadar-sadar. Maka tadi Abah menyaksikan bagi kalian yang sudah ngerti reinkarnasi, kau akan melihat. Tadi kata Nabi, yang bahagia bisa celaka. As-saidu bisa tadi saidu syaki. Yang bahagia bisa celaka, celaka bisa bahagia. Abah menyaksikan manusia yang sudah berhidup maaf kalau ini untuk Abah. Yang pejabat jadi rakyat, yang jadi raja jadi jongos. Tapi ada yang jongos naik jadi raja. Nah itulah yang kalian nggak paham. Orang bahagia bisa celaka. Kecuali engkau sudah selesai perjalanan. Roji'un. Maka kehidupanmu hanyalah surga. Surga, surga, surga. Kan itu Nabi bersabda. Kehidupanmu setiap hari makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat. Bukan hanya di satu kehidupan ini. Kapanpun lahir, di negara manapun lahir. Kau akan diperlihatkan tubuhmu makin cantik, makin ganteng. Kau makin bahagia. Bahagiamu adalah wal akhiratu khairun wa abqa. Kenapa bukan bako, abqa? Pada saat Allah berkata, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Diganti bumi baru, jasad baru. Matamu. Ya Allah, ya Karim. Kalau kamu mengerti ini, kau akan meronta-ronta ingin keluar dari bumi ini hari ini juga. Nah, apalagi kalau kalian pahami. Di kehidupan ini saja, sahabat. Ini adalah parallel universe. Kehidupan yang paralel. Kemarin Abah cerita pada seorang ustazah. Kata Abah, kalau kamu. Karena orang hidup selama masih ada jasad. Kayak, kenapa Abah meronjat-ronjat ingin segera keluar dari jasad ini? Karena sudah kelihatan apa yang ada di sebalik sana. Tapi kalau kamu belum bisa lihat hari ini, kamu akan diperlihatkan. Minimal ikuti cara Abah. Kau akan diperlihatkan dari umur 40 hari sebelum kau lepas. Dari 7 hari sebelum kau lepas.
Dari 3 hari, di hari H pun kamu sudah tersenyum. Maka kau menyaksikan orang yang tersenyum dalam hatinya itu. Karena betapa bahagianya dia. Bahagia. Dia sudah melihat kampung halamannya. Keindahan. Penyatuannya bersama Tuhan sudah nyata. Pada saat kamu ada yang lebih indah daripada Allah, mana yang kau pilih? Allah atau sesuatu itu? Pada saat yang lebih besar daripada Allah, mana yang kau pilih? Allah atau sesuatu itu? Kamu akan hanya satu melihat dia. Wujuhu yauma idin nadir. Kau akan melihat wajahnya. Kau bahagia. Betul kau berseri-seri itu. Surat Allah berfirman dalam Al-Quran. Kau butuh bidadari. Kau nggak butuh lagi apapun karena dia. Tapi semuanya berjalan, sahabat. Maka kau diuji dengan jannatul ma'wah. Tubuhmu itu. Kalau kau terjebak di situ, maka engkau tidak akan masuk jannatul na'im di hatimu. Engkau tidak akan masuk jannatul firdaus Tuhan. Harusnya di sini kau sudah memandang wajah. Itulah baginda Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum ayyana. Benarlah dikatakan Rasulullah, kau bisa melihat Tuhanmu dengan jelas. Hanya caranya saja harus. Maka ini tulisan ini kata Abah bagus. Bayangkan setetes air yang jatuh ke dalam samudra. Selama ia menganggap dirinya setetes, ia akan merasa terpencil, merasa kecil, merasa besar kalau besar, merasa ibadah kalau ibadah, merasa maksiat kalau maksiat, merasa mulia. Sebut ulama, kiai, buya. Makin hinalah kau di hadapan Allah sebenarnya. Maka tadi banyak orang hidup sebagai alim, dibangkitkan lagi dalam keadaan jahil. Tapi matilah. Banyak orang yang mati kata Nabi sebagai jahil, kosong. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan arif, sahabat. Kalau Abah sudah menyaksikan semua. Tidak semua makam yang kalian jarah itu adalah manusia-manusia mulia. Tidak bisa ditipu kepada ahli rohani. Tidak semua makam ada isinya juga. Maka, kalaupun kalian jarah, pandanglah Nur Muhammad. Hanya dilihat oleh orang yang Nur Muhammad. Nur Muhammad yang bisa lihat Nur Muhammad. Hanya wali yang bisa melihat wali. Hanya jin yang bisa melihat jin. Hanya Allah yang bisa melihat Allah. Pahami itu. Tadi semua. Tergantung pada kesadaran mana. Tadi semua. Ya. Namun begitu ia menyadari hakikat dirinya bahwa zat sama dengan samudra, maka ia tidak lagi mengenali perbedaan. Ia tidak lenyap, tetapi menyatu dalam keutuhan yang lebih besar. Ia bahagia. Begitu pula dengan jiwa manusia. Selama ia melihat dirinya sebagai entita terpisah dari Tuhan, ia akan hidup dalam keterbatasan ruang dan waktu. Ingat, Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Allah lah yang meliputi pada ruang dan waktu. Kau pun nanti tidak akan lagi terhijab oleh ruang dan waktu. Karena selama kau terhijab oleh ruang dan waktu, maka kau tidak akan bisa bersama dia. Karena dia tidak ada pada ruang dan waktu, hanya dialah yang meliputi nurnya, af'alnya. Nur af'alnya, nur asmanya, nur sifatnya. Yang nampak pada ruang dan waktu. Dia bebas dari ruang dan waktu. Nah kebahagiaan pada saat engkau sudah menyatu dengan samudra. Bukan setes air yang merasa ada, yang merasa mulia. Maka engkau akan dikoncang ganjing dalam kehidupan ini. Ya. Selama ia melihat dirinya sebagai entitas terpisah dari Tuhan, ia akan hidup dalam keterbatasan ruang dan waktu. Namun ketika ia kembali mengenali asalnya, bahwa dirinya adalah pancaran dari nur ilahi. Dia bagian dari setes samudra itu. Sebangun. Maka itulah Allah melihat, kamu melihat. Allah mendengar. Allah berkalam, kamu berkalam. Allah wujud, kamu wujud. Coba sadari. Sampai pada saat manusia itu kehilangan kebahagiaan, Allah ingatkan, ya ayyuhal insan. Ma ghurraka birabbikal karim. Apa yang melalaikan wahai? Apa yang melalaikan wahai gelas kaca? Sadarilah, aku Pak ini qorib. Gak usah cari aku ke gunung, aku cari ada pada dirimu. Dalam kesunyian, dalam hening. Tekuk lidah, rapatkan gigi. Tadarru'an wa khifatan dunal jahri minal qaul. Semuanya. Ia akan hidup di dalam keterbatasan. Kalau kamu tidak, maka marilah leburkan pada pancaran nur ilahi.
Lenyaplah batas ruang dan waktu dalam kesadarannya. Ia tidak jadi Tuhan. Ingat itu. Aku bukan engkau, tapi engkau aku. Tapi menyadari bahwa dirinya hidup oleh Tuhan. Di dalam Tuhan. Kita hidup pada Allah. Karena kamu sudah tidak lagi bukan pada ruang dan waktu. Ya. Itulah yang kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat dari ulat lehermu. Dalam titik kesadaran itu, manusia tidak lagi bertanya, di mana Allah? Bahkan kamu akan bertanya, siapa yang bertanya di mana Allah? Siapa yang bertanya, man rabbuka? Kamu tidak akan lagi nanya, siapa Allah? Di mana Allah? Malah kamu akan menyadari, siapa yang bertanya dalam dirimu, di mana Allah? Karena ia telah menemukan bahwa seluruh ruang dan waktu hanyalah wadah bagi keberadaannya. Ingat itu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun. Kalau kamu fokusnya kepada gelasnya, maka hilanglah pandangmu daripada kaca itu. Pada kacalah kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Dialah yang dohir pada sesuatu. Dialah yang nyata pada sesuatu. Dialah yang wujud pada sesuatu. Dialah Tuhan segala sesuatu. Jadi logika spiritualitas, ya, dan kesadaran ilmu pengetahuan, termasuk fisika modern sekarang, fisika kuantum. Nah inilah kenapa kata Abah, hari ini fisika kuantum sedang membuktikan tauhid. Ya. Ternyata pada diri kita ada 40 juta sel dalam setiap sel, 40 triliun sel setiap sel. Ada inti sel, ada atom. Dalam atom ada elektron, proton, neutron. Di dalamnya lagi ada boson. Di dalamnya lagi ada quark. Di dalamnya lagi ada aku. Itu kata Nabi dalam sodrunmu. Sama kayak kita juga. Anggaplah tubuhmu itu adalah atom. Tapi kita ini kan tadi sel. Sel ada atom. Maka tubuh manusia itu kosong, sahabat. Sekarang ini sudah dibuktikan oleh profesor. Kita ini nggak ada. Betul-betul tidak ada. Karena kita adalah materi yang berasal dari energi. Dan energi tidak diciptakan. Energi hanya berubah bentuk. Maka tadi hati-hati, cangkangmu berubah. Quran mengatakan ada yang masuk ke batu, ada yang masuk ke mana, ada masuk binatang, ke daun, ke sawah, ke ulat. Abah sudah menemukan dengan tafsir tematis, Abah sudah kumpulkan. Tidak sedikitnya Allah menyebut 18 binatang dalam Al-Quran. Tapi itu majaz mursal. Artinya semua binatang itu. Semua makhluk ini. Karena pelaku itu hanya kita. Kitalah. Ini kan manusia ini dongeng Tuhan. Tadi semua. Ya. Mengatakan bahwa segala sesuatu terus sudah energi. Maka spiritualitas mengatakan bahwa energi itu adalah. Maka tadi. Energi. Kesadaran itulah energi tertinggi. Sadar. Tidak mabok artinya. Ya. Dan sumber dari segala sumber energi. Inilah yang menghubungkan. Hari ini sedang didohirkan sains dan tasawuf. Tadi semua. Nggak ada lagi orang yang gedek-gedek dengan hajar identitas. Bukan masalah bajumu. Bukan masalah apamu. Nah, inilah yang sekarang tertipu-tipu. Akhirnya manusia. Bertuhankan manusia. Ya, tadi semua. Tapi yang dituhankan tidak kenal dirinya. Tadi semua. Jadi sains menjelaskan bagaimana alam bekerja, spiritualitas menjelaskan mengapa alam bekerja. Ini sedang didohirkan. Tadi semua, ya. Keduanya bertemu dalam satu pemahaman bahwa realitas bukanlah sekedar materi yang berdiri sendiri, tetapi pancaran dari kesadaran yang menyadari dirinya. Sang Maha Ada. Dialah yang Maha Ada itu. Maka tadi, ujibu da'watad da'i dadan. Fal yastajibuli. Laksanakan kewajiban. Napikan dirimu. Wal yu'minu bi, setelah kamu buktikan tadi, imanlah. Alif lam mim dalikal kitab la, setelah kau nyata iman pada yang gaib, buktikan. Wal yu'minu bi, ujibu da'watad da'in, fal yastajibu li wal la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu sadar sebenarnya siapa yang wujud, siapa yang hidup, siapa yang ada, siapa yang diam, siapa yang bergerak, siapa yang berilmu, siapa yang kaya. Ini tentang dongeng dia. Al-aqwanu dohiru hagiratun
wa batinuha ibratun. Al qaulu kulluhum zulmatun wa innama ana rohu zuhurul haqqi fihi. Wa innama ana, maka itulah. Mereka ada menemukan Allah di antara ruang dan waktu adalah merupakan permainan bagi ciptaan, tapi bukan batas bagi sang pencipta. Ya. Jadi ruang ini tadi kata Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun. Pas. Jadi menemukan Allah di antara ruang dan waktu yang meliputi ruang dan waktu. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Baru kamu menyadari. Lahu ma fis samawati wal ard. Semua, ya. Mereka ada agar manusia belajar mengenal kebesarannya melalui perubahan. Itulah perubahan. Tagoyur. Keteraturan. Itulah hukum alam. Kenapa Abah sudah bahas ada 12 hukum alam. Ya. Hukum daya tarik. Tarik menarik. Tolak menolak. Daya tolak menolak. Hukum kesatuan. Hukum getar, vibrasi. Bagaimanapun kamu hebatnya. Walaupun baca Yasin 1 miliar kali. Maka pin itu hanya harus ada vibrasi. Tadi semua. Ya. Hukum law of action. Hukum pasangan. Hukum sebab akibat. Hukum kompensasi. Hukum kekalahan energi. Hukum relativitas. Kemudian juga hukum polaritas. Nah inilah. Semuanya itu nanti kita akan, kalau ngerti betapa kemutlakan Allah. Itulah kenapa kata apa. Mereka bisa menciptakan pesawat. Kamu baru kumpul-kumpul, loh istighosah. Apa yang sudah kamu buat di bumi ini? Inilah kesalahan kaprah orang Islam hari ini. Kalau cara itu yang kau masih jalankan, kau akan semakin terpuruk. Karena dimensi ini bukan lagi dimensi itu. Karena bumi yang hari ini, bumi baru yang membutuhkan kesadaran. Dan percepatan perputaran bumi ini semakin cepat. Maka banyak orang yang terlempar saking cepatnya. Semua, ya. Maka inilah, Abah kemarin sudah membahas, siap-siap burung ababil. Jet-jet tempur. Lah burung ababil. Karena manusia sudah merobohkan Ka'bah dalam dirinya. Ya Allah sahabat, sebetulnya Abah sudah menyiapkan banyak kitab ini tadi semua. Ya. Tetapi ya sudahlah. Tapi yang jelas sebagai penghujung dari Abah adalah. Jadi inilah tentang Tuhan. Ya. Memang ada orang bertanya. Kalau begitu, kalau manusia, kan Tuhan berkata. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka lahumul khiyarat, Tuhanmu yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Kan memang ini dongeng dia. Memang soal itulah kan Allah sudah syatoilah dalam kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tanwir menjelaskan. Kita dengan koharnya seolah-olah hidup. Seolah-olah wujud. Seolah bisa memilih. Bahkan dia berkata, wa nafsi wa man sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ujung-ujung, apakah kau bisa takwa? Apakah kau bisa fujur? Hanya dengan perlihatkan surga dan neraka, barjah, semua nyata pada dirimu hari ini. Hari semua, ya. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Bukan kamu bisa fujur, bukan juga kamu bisa takwa. 1.000.000 kali kamu ingin kembali padanya, tapi dengan caramu itu tidak akan bisa. Karena yang tahu dia. Yang bisa ingat dia adalah dia. Yang bisa berjalan pada dia oleh dia. Maka kesadarannya harus ada pada kesadaran dalam. Itulah semua aulia Allah itu kembali pada kosong. Bahkan baginda Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Kosong. Kamadatu, rupadatu, arupadatu. Kalau kamu ingin kembali kepada yang kosong, kembalilah kosong. Berapapun dosamu dibagi kosong, Allah ingat itu. Jadi jangan ada yang bertanya ke Abah, semua kisah orang-orang hebat yang pernah terjadi di Al-Quran itu tentang dongeng. Ada syariatnya, ada hakikatnya pada dirimu, syariatnya ada. Tapi yang sebenarnya inilah hebatnya dia sang maha gagah
Dialah Al-Aziz, Al-Jabbar. Semua. Ya. Ayo, mau pada kesadaran abid atau pada kesadaran ma'bud. Mau pada kesadaran wayang, mau pada kesadaran dalang. Si wayang diajarkan oleh si dalang untuk takwa, untuk melaksanakan kebaikan, menjauhi yang diburuk. Tapi sebenarnya si dalang ingin mengasih tahu kepada kamu di penghujungnya, 1.000.000 kali kamu hindari yang buruk. Pada saat dalang ingin memperlihatkan Jalal dan koharnya, kau berbuat buruk juga. 1.000.000 kali kau taat. Maka inilah, maka bukan dengan dirimu, kembali padanya itu. Karena ini tentang pembuktian dirinya. Maka orang yang terdun Jabariyah, ahli sunnah wal jamaah pun hari ini masih ahli sunnah. Ada Jabariyah, ada Mutajilah, ada Mujassimah, ada apa. Karena kamu belum paham, jabungkan, tauhidkan. Wahada yuwahidu tauhidan. Leburlah kamu pada samudra Tuhan yang maha luas. Oh nikmat di surga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki. Percayalah. Kamu nanti akan aneh sendiri pada saat apa yang sudah Abah ajarkan coba kamu laksanakan. Tapi akunya, inginnya itu yang harus kamu lepaskan. Ingin. Ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Karena ini bahasannya luas, sebenarnya Abah sudah nyiapkan kitab At-Tanwir Isqat At-Tadbir Sya'atoillah yang diramu dengan hikam de Sya'atoillah, Sirul Asrat dan Sabul Qadir. Dan berbagai, tapi tentu Abah akan bawa ke masa kini. Karena perkataan mereka, perkataan Allah yang pada mereka dulu sama dengan hari ini. Disitulah Abah bisa melihat perkataan ulama itu. Mana yang berkalam itu Allah, mana yang berkalam itu dirinya. Inilah kehebatan Sya'atoillah. Abah melihat dia sudah mati. Tulisannya sudah kalam-kalam ilhami. Semuanya sudah kalam Allah. Sahabat. Kitab-kitab Sya'atoillah. Wajar karena beliau 700 Hijriah. Imam Ghazali masih 500. Maka beliau sudah menampung sama seperti Abah sekarang. Tampung semua. Bahkan pemahaman Tuan Sabul Qadir. Karena satu sahabat. Kamu jangan aneh nanti. Kok kamu baca kitab apapun itu Tuan Sabul Qadir. Selama dulu itu firman Allah. Hari ini pun muncul di kalamu. Apakah? Inilah kadang orang suka terjebak pada orang. Tuan Sabul Qadir. Siapa Abdul Qadir itu? Siapa Ghazali itu? Sampai Abah katakan. Kalau mereka itu ada akan datang ke Abah Setu kok hari ini. Kalau kamu nggak percaya. Terserah kamu nggak Abah sombong. Atau apa. Karena tentu mereka akan diberikan senjata sesuai dengan tantangan zaman di zamannya. Hari ini itulah selalu dikatakan kamu harus punya mursyid pihada zaman. Yang hidup. Iya. Itulah yang tadi silakan tadi apa kasihan aja waktu kasihan. Ya. Itu saja mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang, maaf tadi malam itu abang. Itulah 1.000.000 kali niat. Sudah duduk di meja live ini. Tapi tiba-tiba di hati. Karena abah itu butuh ini bergerak. Bukan kehendak diri sendiri. Jangan live, ngopi aja katanya. Ya udah abah ngopi aja. Gitu. Gitu. Jadi sahabat ya. Berjalan pada Tuhan itu dengan ketenang. Itu apa? Sadar. Tenang, senang. Senang itu akan muncul pada saat kamu tenang. Tenang itu akan ada pada saat kamu sadar. Ayo. Dan sadar, Abah sudah ajarkan gimana meningkatkan kesadaran. Semuanya sudah Abah ajarkan. Ya, kalau barangkali beberapa ini, sebenarnya Abah itu secara nafsu ingin berhenti. Gitu. Tadi semua. Tapi kembali. Pada saat ada yang bertanya, apa namanya, kata Abah, daripada Abah jawab telepon, lebih baik Abah live-kan sajalah. Barangkali kalau ada orang yang masih sebenarnya kamu nanti udah hilang pertanyaan pada dirimu. Gitu. Kan akan hilang pertanyaan pada dirimu. Maka orang itu akan nanti di penghujungnya adalah akan sadar. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.